Saat aku TK, setiap pagi aku selalu diantar dan ditunggu oleh nenekku. Terdengarnya memang biasa saja, karena aku waktu itu masih kecil, jadi wajar kan jika aku diantar ke dalam sekolah dan ditunggu sampai tiba waktunya pulang. Tapi untuk aku, hal seperti itu tidak biasa dan berlebihan. Ada saat dimana aku menjadi anak yang mungkin waktu itu sangat merepotkan guruku dan nenekku. Coba kalian bayangkan, aku bisa nangis ketika aku tidak melihat kepala nenekku di jendela. Ya, itu ada kebiasaan jelekku. Hampir setiap hari saat pelajaran sedang berlangsung di dalam kelas, aku selalu melihat ke arah jendela untuk memastikan kalau nenekku ada di depan kelas dan menungguku. Dalam artian, nenekku berarti harus selalu berdiri agar kepalanya terlihat olehku. Sangat merepotkan, bukan? Tidak hanya itu, aku pernah merengek-rengek agar nenekku masuk ke kelasku. Guruku sudah menjelaskan bahwa itu tidak boleh. Tetapi aku masih saja merengek dan meminta nenekku untuk masuk kelas. Akhirnya, dengan terpaksa, guruku mengizinkan nenekku untuk masuk ke kelas dan duduk di belakang tanpa mengganggu kegiatan belajarku dan teman-temanku yang lain. Tapi tenang saja, walaupun aku terdengar sangat menjengkelkan, menurut guruku, aku adalah anak yang rapi, baik, cantik, pintar, dan cerdas. Aku mendapatkan sebutan yang baik-baik. Itu semua dari guruku. Buktinya, aku pernah mendapat peraihan kategori baju terapi, membaca tercepat, menang lomba mewarnai, bermain angklung, menari, dan mungkin masih ada lagi. Tetapi aku lupa. Tidak, aku tidak menyombongkan diri. Aku hanya menyampaikan apa yang sudah aku dengar dan aku ingat. Sekaligus, aku ingin mengapresiasi diri sendiri ya. Tetapi jika dipikir-pikir, aku berbeda dari temanku yang lain. Bisa dibilang, aku adalah anak yang sangat pendiam, sekaligus pemalu dan cengeng. Saat kita kecil, pastinya kita sedang sukanya bermain, mempunyai banyak teman, dan lainnya. Tetapi, aku pada saat itu, jika sedang jam istirahat, hanya melihat teman-temanku dari depan kelas dan berdiri sendiri sambil menyandar ke tembok. Jajan pun aku jarang loh. Sebenarnya bukan karena aku dibenci atau tidak ditemani oleh teman-temanku, tetapi memang aku yang tidak berani bergabung untuk bermain bersama mereka. Dalam diriku seperti ada yang menahan dan berkata, "Ih, malu deh. Udah, diem aja, mereka gak ngajak kamu." Dan kata-kata lain yang membuat aku memisahkan diri dari teman-temanku. Normal saja, jika ada teman yang mengajakku untuk bermain, maka aku akan menerima ajakan itu dan ikut bermain juga. Tetapi bedanya, ketika aku bergabung dengan mereka, aku tidak banyak bicara dan hanya menyimak saja. Ya, sesekali tertawa jika ada hal yang lucu. Setelah itu, aku memisahkan diri lagi. Jika ditanya enak atau tidak, jawabannya tidak. Tetapi, jika dibayangkan lagi, tidak enak juga jika aku harus membuang banyak tenagaku untuk bermain bersama teman-teman dan berbicara banyak. Rasanya seperti tidak nyaman. Memang serba salah sih menjadi aku. Biasanya, jika tidak terlambat, aku bisa masuk kelas terlebih dahulu untuk menyimpan tas dan langsung berbaris di depan kelas. Tetapi, jika terlambat, aku harus melewati rintangan dulu. Karena gerbang sudah ditutup, aku harus masuk melalui sela-sela gerbang sekolah itu. Untungnya, walaupun badanku bulat seperti kue donat, aku bisa melewati rintangannya. Pagi itu, aku tidak terlambat. Aku sudah bersiap-siap untuk berbaris seperti apa yang sudah diperintahkan oleh guruku. Teman-temanku yang lain ada yang sedang siap-siap,
ada yang masih berkeliaran, dan ada juga yang baru datang diantar oleh orang tuanya. Karena mengatur anak kecil lumayan susah, jadi untuk memulai berbarisnya memang butuh waktu lama. Saat itu, aku sudah siap dan berdiri di samping temanku, sambil melihat teman lain yang sedang diatur oleh guruku. Teman yang ada di sampingku itu memang tidak terlalu dekat denganku. Aku jarang mengobrol dengannya. Kita saling berdiam-diaman di situ, sampai tiba-tiba entah ada alasan apa, dia mencubit tanganku sekencang mungkin sekaligus menyakar sedikit sambil menatapku geram. Wajah yang terlihat kesal, mata melotot seperti menantang, dan mengerutkan bibirnya seperti anak kecil yang kesal karena tidak dibelikan mainan kesukaannya. Aku tidak ingat bagaimana rasa sakitnya waktu itu. Yang aku ingat hanya dia melihat wajahnya sampai dia melepaskan cubitannya. Walaupun ada nenekku di sana, aku tidak langsung mengadu. Aku tidak membalasnya dan tidak mengekspresikan apapun. Aku hanya langsung membelakangi dia. Rasa kaget, kesal, bingung, marah, ingin nangis ada, tapi aku berusaha menahan itu semua. Sampai sekarang pun aku masih ingat wajahnya ketika dia sedang mencubitku. Memang wataknya sudah seperti anak kecil tengil, aku perhatikan. Aku juga masih ingat namanya, bentuk badannya, model rambutnya, suaranya, dan dia juga memakai aksesoris, cincin, dan gelang, anting. Setelah kejadian itu, aku coba berusaha untuk melupakannya, tapi tidak bisa. Alhasil, aku memberanikan diri untuk memberitahu kepada nenekku tentang kejadian itu. Keesokan harinya, nenekku langsung memberitahu guruku dan menegur temanku agar tidak mengulanginya lagi. Aku yang dari dulu sudah merasakan bagaimana rasanya bergelut dengan diri sendiri, aku kalah dengan pikiranku yang selalu mengira bahwa orang-orang tidak mau menerima aku dan tidak mau berteman denganku, tidak suka denganku, aku tidak selevel dengan mereka, dan semua dugaan jelek orang lain terhadapku. Tapi dugaanku juga ternyata tidak salah. Pernah saat itu ada seorang temanku yang menyuruh temanku yang lain untuk tidak menemani aku. Dulu memang sedang zamannya surat-suratan, entah itu ngomongin orang yang tidak disukai maupun disukai. Aku adalah salah satu orang yang menurutku beruntung karena bisa mengetahui ternyata orang yang ada di dekatku itu bukan benar-benar orang yang baik. Aku, dia, dan satu temanku lagi memang sedang duduk bersamaan di kelas pada waktu itu. Kami duduk bertiga di satu kursi yang sama, kursi yang panjang seperti kursi yang biasanya ada di tukang bakso. Selama guru sedang menjelaskan, dia tidak memerhatikan gurunya, melainkan sibuk menulis di kertas lembar itu, cengengesan bersama teman yang lain. Aku berusaha mengabaikannya, tetapi lama-kelamaan aku terganggu dan tidak bisa fokus mendengarkan materi dari guru. Aku mulai curiga dengan mereka. Setelah sekian lama, selesailah sudah pembelajaran saat itu, dan waktunya pulang. Aku sengaja keluar kelas terakhir, karena aku penasaran dengan kertas lembar itu. Beruntunglah dia membuang kertasnya di bawah kursi. Dan setelah kelas lumayan sepi, aku langsung gerak cepat mengambil kertas itu dan langsung keluar kelas dan menuju rumah. Aku menuju rumah waktu itu jalan kaki. Di jalan, aku langsung baca surat itu. Dan isi suratnya, jangan temenin Desta, dia jelek, bau. Sakit hati ada sih, tapi lucu juga, karena memang tidak disangka-sangka teman yang bisa dibilang selalu terlihat baik, ternyata busuk
juga. Bayangkan saja, anak SD sudah seperti itu. Aku juga ingat bentuk badannya, warna kulitnya, rambutnya, suaranya, cara berdirinya, kebiasaannya, dan memang sudah wataknya sih ya. Namanya juga kalau aku ingin sebutkan, aku sebutkan, tapi tidak untuk apa ya. Begitulah, saat TK dan SD aku sudah merasakan itu semua, tapi menurutku itu biasa saja. Memang hidup tidak melulu suka, pasti ada dukanya, dan aku terima itu. Mungkin itu semua karena kesalahanku juga, yang terlalu diam jika ada masalah, tidak langsung tanggap, dan tidak tegas dalam menyikapi orang lain. Dari yang sudah dilalui, aku merasa diri aku yang sekarang terbentuk karena masa lalu itu. Tapi aku sekarang sedang berusaha untuk menjadi diri aku yang terbaru. Tidak akan aku biarkan diriku merasakan seperti aku yang dulu lagi.